Hello everybody, mari kita belajar apa itu kehidupan kekal. Di Yohanes 17 ayat 3, Tuhan Yesus mengatakan, inilah kehidupan kekal. Jadi apa kehidupan kekal itu? Kehidupan kekal ialah untuk mengenal Bapa yang adalah the only true God dan mengenal Jesus Christ yang Bapa kirim. Selain itu, bukan kehidupan kekal. Di Yohanes 3 ayat 17, Bapa mengirim anaknya bukan untuk condemn orang-orang berdosa di dunia. Tetapi Bapa mengirim anaknya agar manusia berdosa melalui anaknya bisa diselamatkan. Kita tahu manusia diselamatkan dari dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Artinya orang yang diselamatkan adalah orang yang tidak melanggar hukum Tuhan lagi. Dan Bapa mengirim anaknya agar manusia tidak melanggar hukum Tuhan lagi. Di Yohanes 6 ayat 40, Tuhan katakan, inilah kehendak Bapakku yang mengirim aku, agar semua orang yang melihat anaknya dan percaya anaknya dapat memperoleh kehidupan kekal. Artinya untuk melihat anaknya dan percaya anaknya ada hubungannya dengan berhenti berdosa. Karena anaknya dikirim untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Karena Bapa mengirim anaknya untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa kita. Artinya penting sekali untuk melihat anak dan percaya anak. Karena itulah sebabnya dia dikirim agar kita bisa diselamatkan. Kenapa penting untuk melihat anaknya? Di Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, karena tidak ada yang pernah lihat Bapa, dan hanya anak atau the only begotten son yang bisa mengungkapkan dengan sempurna Bapanya. Artinya kalau saya tidak melihat anak, saya tidak melihat Bapa. Artinya kalau saya tidak melihat anaknya yang dikirim Bapa, saya tidak bisa mengenal Bapa. Tadi dikatakan bahwa kehidupan kekal itu ialah untuk mengenal the only true God, yaitu Bapa. Tetapi saya hanya bisa mengenal the only true God melalui anaknya yang Bapa kirim. Sehingga kalau saya menyangkal anaknya adalah anaknya yang dikirim Bapanya, dan saya tidak percaya bahwa anaknya lah yang dikirim oleh Bapanya, artinya saya menolak Bapanya yang diungkapkan oleh anaknya. Dan kehidupan kekal itu ialah untuk mengenal Bapanya dengan catatan saya menerima anaknya yang dikirim oleh Bapanya. Jadi apa yang Bapa mau saya kenal mengenai Bapa melalui anaknya. Di 1 Timotius 6 ayat 15 dikatakan, satu-satunya potentate yang adalah Bapa, yang satu-satunya memiliki immortality. Immortality ialah nggak bisa mati. Artinya kehidupan kekal. Artinya Bapa lah satu-satunya yang memiliki kehidupan kekal. Karena kita tahu Tuhan Yesus, anaknya Bapa, menerima kehidupan itu dari Bapanya. Dan sumber daripada kehidupan kekal adalah Bapa. Karena Bapa adalah satu-satunya yang memiliki kehidupan kekal, walaupun kehidupan kekal itu diberikan kepada anaknya. Tapi tidak ada yang memberikan kepada Bapa kehidupan kekalnya. Dan karena anak menerima kehidupan kekal dari Bapanya, itu buktinya bahwa anak ini tidak co-eternal dengan Bapanya. Karena kalau anak co-eternal, artinya anak sudah memiliki kehidupan kekal di dalam dirinya tanpa harus diberikan oleh God yang lain. Dalam hal ini Bapa. Jadi Bapa mau memberikan kehidupan kekal bagi manusia melalui anaknya. Dengan catatan manusia menerima anaknya yang dikirim Bapa. Karena dengan menerima anaknya, manusia menerima Bapanya yang adalah sumber kehidupan kekal yang berdiam di dalam anaknya. Dari mana kita tahu bahwa the only potentate ini yang satu-satunya memiliki immortality adalah Bapa. Karena dikatakan hanya the only potentate who has only immortality yang enggak dilihat oleh manusia. Dan yang tidak dilihat oleh manusia di John 1:18 adalah Bapa. Dan manusia melihat anaknya. Dan anaknya lah satu-satunya yang bisa mengungkapkan Bapanya yang tidak bisa dilihat oleh manusia berdosa. Sehingga kehidupan kekal itu diberikan melalui anaknya yang manusia bisa lihat dan terima untuk memperoleh yang diberikan oleh Bapanya
sumber daripada kehidupan kekal itu. Jadi dengan Bapa mengirim anaknya di Yohanes 3 ayat 16, Bapa mau mengungkapkan dia punya love terhadap orang berdosa, agar orang berdosa di dunia bisa memperoleh kehidupan kekal dengan catatan mereka harus terima anaknya, karena melalui anaknya lah manusia diselamatkan atau berhenti berdosa. Jadi the love of the Father diungkapkan melalui anaknya, His only begotten Son. Dan hanya dengan kita percaya anaknya, kita dapat memperoleh kehidupan kekal. Karena anaknya mengungkapkan Bapanya sesuai dengan Yohanes 1 ayat 18. Mari kita lihat tentang the love of the Father. Kasih Bapa yang sangat besar bagi orang-orang berdosa. Kita baca di Manuscript Releases volume 16. Tuhan Yesus atau Kristus membuat satu covenant dengan Bapanya untuk mengungkapkan atau represent the love of God dalam kemanusiaannya untuk manusia berdosa. Artinya kasih Bapa yang diungkapkan anak di Yohanes 3 ayat 16 adalah kasih Bapa yang diungkapkan Tuhan Yesus agar manusia bisa melihat kasih Bapa. Artinya kasih Bapa di Yohanes 3 ayat 16 diungkapkan oleh anaknya agar manusia berdosa bisa melihat kasih Bapa melalui anaknya yang dikirim oleh Bapanya. Dan apa yang ditulis selanjutnya? Kristus mengetahui bahwa the great display atau pengungkapan daripada the grace of God tidak ada tandingannya yang bisa mewakili kasih Bapa yang tidak ada batasnya dengan cara memberikan satu-satunya anaknya yang dibegotten untuk menyelamatkan manusia berdosa. Artinya tidak ada cara yang lebih besar untuk mengungkapkan kasih Bapa dengan Bapa memberikan satu-satu anaknya. Artinya kalau Tuhan Yesus bukan anaknya, itu bukan the great display of the grace of God. Jikalau Tuhan Yesus hanya berperan sebagai anaknya, itu bukan pengungkapan yang maksimal yang tidak ada batasnya daripada the love of God yang diungkapkan melalui anaknya kepada manusia berdosa. Apa saja selain anaknya dia berikan untuk menyelamatkan manusia berdosa, bukan the love of God. Dengan kita menolak anaknya adalah anaknya, itu bukan the love of God yang mau diungkapkan oleh Bapa. Karena Bapa benar-benar Bapa, dan untuk memberikan satu-satu anaknya, itulah pengungkapan the love of God. The infinite love daripada Bapa hanya diungkapkan dan tidak ada cara yang lain untuk mengungkapkannya dengan memberikan His own Son. 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, God is love. Bagaimana saya tahu God is love? Bagaimana saya tahu dengan maksimal God is love? Di ayat 9 dikatakan, dalam hal inilah diungkapkan love-nya Bapa terhadap manusia. Apa caranya Bapa untuk mengungkapkan dia punya love yang infinite kepada manusia berdosa? Dia kirim satu-satunya anak yang keluar dari tubuhnya. Anything less daripada itu bukan the love of God. Anything less daripada itu tidak sanggup menyelamatkan manusia berdosa. Dengan kita menolak anaknya adalah anaknya, manusia nggak bisa diselamatkan. Karena manusia hanya bisa diselamatkan dengan the infinite love of God yang diungkapkan dengan memberikan atau mengirim anaknya satu-satunya yang keluar dari tubuhnya bagi manusia berdosa. Di 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, karena Bapa terlebih dahulu mengasihi kita, manusia berdosa, dengan memberikan satu-satu anaknya yang keluar dari tubuhnya, yang adalah pengungkapkan maksimal daripada the love of God, karena God is love. Apa hasilnya atau apa akibatnya bagi kita yang menerima hal itu? We love Him. Kita mengasihi Dia. Artinya kasih Bapa yang sempurna itu yang diungkapkan dengan memberikan satu-satunya anaknya yang keluar dari tubuhnya, hasilnya kita mengasihi Dia. Dan bagaimana kita mengungkapkan kasih kita kepada Bapa yang terlebih dahulu mengasihi kita? Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, kita memelihara hukum-hukumnya. Dan untuk memelihara hukum-hukumnya ialah untuk tidak berdosa.
Dan untuk tidak berdosa adalah syarat untuk manusia diselamatkan. Artinya rencana keselamatan ialah Bapa mengungkapkan dia punya love terhadap manusia berdosa dengan memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten dari tubuhnya. Tidak ada cara lain. Selain anaknya itu bukan the love of God yang tidak ada batasnya. Dan kalau kita tidak melihat the love of God, kita tidak mengasihi dia. Dan untuk tidak mengasihi dia diungkapkan dengan melanggar hukum atau berdosa. Manusia yang menolak Tuhan Yesus sebagai anaknya Bapa, menolak the love of God yang sanggup menyelamatkan dia dari dosa-dosanya. Orang-orang yang menolak Tuhan Yesus sebagai anaknya God sesungguhnya bukan role playing, bukan pengungkapan secara metaphorically, menolak kuasa God yang sanggup menyelamatkan dia dari dosa-dosanya. Kutipan berikut mengatakan, love is power. Kasih Bapa itulah kuasanya yang sanggup untuk menyelamatkan manusia dari pelanggaran hukumnya. Yang diungkapkan kasihnya dengan anaknya, benar-benar anaknya dikirim untuk manusia berdosa. Roma 1:16 mengatakan, the gospel of Christ yang adalah the power of God, kita tahu love is power. Artinya the gospel of Christ mengungkapkan the love of God yang adalah the power of God yang sanggup menyelamatkan. 1 Korintus 1:17 dikatakan, Rasul Paulus mengabarkan Injil dan Injil itu adalah the cross of Christ. Injil adalah kayu salibnya Kristus. Dan di kayu salibnya Kristuslah the love of God itu diungkapkan dengan sempurna. Yang tergantung di kayu salib sesungguhnya adalah the Son of God. Bukan God the Son. Bukan Son secara metaphorically. Bukan Son yang berperan sebagai anak. Tetapi sesungguhnya anaknya God. Karena Bapa punya kasih sesungguhnya diungkapkan di kayu salib. Dan kayu salib itu adalah the power of God yang sanggup menyelamatkan. Untuk menyangkal anaknya sebagai anak God, kita menolak the gospel of Christ. Itu namanya another gospel. 1 Korintus 1:18 dikatakan, the preaching of the cross, untuk mengabarkan the cross atau the love of God, bagi kita yang diselamatkan, itu adalah the power of God. The love of God sama dengan Kristus di kayu salib, digantung, dipakukan untuk membayar upah dosa yang harusnya manusia pikul sendiri. Dan disitulah the love of God diungkapkan. The cross, the power, the love diungkapkan dengan anaknya sendiri yang sungguh-sungguh anaknya dikirim untuk membayar semua hutang yang manusia nggak bisa bayar. Apa yang Bapak katakan di tepi sungai Jordan? Bapak katakan mengenai anaknya, inilah anakku yang kukasihi. Kita tahu God tidak bisa berbohong. God tidak asbun, asal bunyi. God tidak bilang sesuatu yang lain daripada kenyataannya. Manusia bisa asbun. Bapa nggak bisa. Kalau Bapa bilang this is my beloved son, itu artinya ini adalah anakku. Ini bukan anakku berperan sebagai anak. Ini bukan anakku secara metaphorically, dia anakku. Ini sesungguhnya adalah anakku. Di 1 Yohanes 5:9 dikatakan, inilah saksinya atau dia punya record daripada God yang dia testified mengenai anaknya. Jadi apa yang Bapa ungkapkan mengenai anaknya? Kita tahu di pembaptisan Tuhan Yesus dia katakan, inilah anakku. Di ayat 10 dikatakan, dia yang percaya anaknya God memiliki saksinya di dalam dirinya sendiri. Nah, apa artinya untuk memiliki saksinya di dalam dirinya sendiri? Di 1 Yohanes 4 ayat 15 dikatakan, barang siapa mengakui bahwa Kristus adalah anaknya God, Bapa atau rohnya Bapa berdiam dalam dia. Artinya untuk saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God, itu buktinya rohnya Bapa berdiam dalam saya. Atau dalam siapa saja yang mengakui Tuhan Yesus adalah anaknya God. Kalau saya menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God,
itu buktinya bahwa rohnya Bapa tidak berdiam dalam orang itu. Dan ini sangat alkitabiah. Lalu kita lanjut. Dia yang tidak percaya Bapa menuduh Bapa sebagai pembohong. Kita tahu setan pembohong, bukan Bapa di surga. Mustahil untuk Bapa berbohong. Tetapi yang saya katakan ialah Bapa bohong kalau saya menyangkal bahwa yang diberikan adalah anak. 1 Yohanes 5 ayat 11. Inilah catatannya, inilah saksinya. Apa yang Bapa testified mengenai anaknya. Inilah yang dia testify. Bahwa Bapa telah memberikan kepada manusia kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal ini bukan di dalam God the Son. Bukan di dalam anaknya yang sebenarnya bukan anaknya karena dia hanya berperan sebagai anaknya. Bukan di dalam anaknya yang mana kata anak itu hanya berlaku secara metaphorically. Tetapi kehidupan kekal yang diberikan Bapa kepada manusia berdiam di dalam anaknya. Dan ini adalah kesaksian Bapa mengenai anaknya. Sehingga di ayat 12, dia yang memiliki anak atau menerima anaknya sebagai anaknya Bapa memiliki kehidupan kekal yang diberikan Bapa di dalam anaknya. Dan dia yang tidak memiliki anaknya atau menolak anaknya sebagai anaknya tidak memiliki kehidupan kekal ini. Karena kehidupan kekal ini berada di dalam anaknya. Bukan di dalam God the Son, bukan di dalam anak yang berperan sebagai anak, bukan berdiam di dalam oknum yang mengambil nama anak yang arti kata anak itu bukan sebenarnya anak, tetapi kehidupan kekal itu hanya berdiam di dalam satu oknum di semesta alam, the only begotten Son of God. Yohanes 5 ayat 26 mengatakan, sebagaimana Bapa memiliki kehidupan di dalam dirinya, immortality, demikian juga Bapa telah memberikan kepada anaknya agar anaknya pun memiliki kehidupan ini di dalam dirinya. Itulah sebabnya kenapa anak bisa mewakili bapanya dengan sempurna, karena mereka memiliki roh yang sama. Dan roh itu adalah kuasanya yang sanggup menyelamatkan, yang adalah Bapa punya, yang berada di dalam anaknya. Dan kalau kita terima anaknya, kita terima yang Bapa berikan kepada kita melalui anaknya. Inilah pengungkapan the love of God yang tidak bisa diungkapkan dengan cara selain dia berikan satu-satunya anaknya yang benar-benar sungguh-sungguh adalah anaknya. Dan bagaimana Kristus akan mengungkapkan kehidupan kekal ini atau kuasanya di dalam dirinya yang Bapa berikan kepada dirinya? Dia akan bangkitkan semua yang percaya dia sebagai anaknya yang memiliki kehidupan kekal yang diberikan Bapa kepada manusia dari kubur mereka nanti. Mereka semua akan dibangkitkan karena mereka percaya Jesus is truly the Son of the living God. Yohanes 6 ayat 40. Ini adalah kehendak Bapa yang mengirim aku, Kristus katakan. Agar semua orang yang melihat anak dan percaya anaknya memiliki kehidupan kekal. Dan walaupun mereka sudah mati sebelum Kristus datang, Kristus dengan kuasa kehidupan kekal yang diberikan Bapa kepada dirinya, yang diberikan kepada manusia berdosa, dan kalau manusia berdosa percaya bahwa kehidupan kekal itu berada dalam anaknya, dan percaya anaknya, mereka akan dibangkitkan nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Lawannya, kalau kita menolak Tuhan Yesus adalah anaknya God, seakan-akan kehidupan kekal itu berada di dalam oknum God the Son, atau oknum yang mengambil nama Son tetapi sebenarnya bukan Son, atau oknum yang berperan sebagai anaknya tapi sebenarnya bukan anaknya. Kehidupan kekal itu tidak berada di dalam ketiga contoh itu. Kehidupan kekal itu hanya berada di dalam satu oknum, the only begotten Son, yang sesungguhnya adalah anaknya God. Yohanes 17 ayat 3. Inilah kehidupan kekal. Selain ini bukan kehidupan kekal. Agar kita semua bisa mengenal Bapa, the only true God, melalui anaknya yang mewakili dengan sempurna Bapanya
yang dikirim oleh Bapanya. Dengan mengirim anaknya, Bapa memberikan kehidupan kekal bagi manusia kalau manusia menerima bahwa anaknya adalah sesungguhnya anaknya. Bukan anak pura-pura, bukan anak sandiwara, bukan anak yang hanya berperan sebagai anak, bukan kata anak yang artinya metaphorically, tetapi benar-benar anaknya yang tore from the bosom of the Father. Anaknya yang benar-benar keluar dari tubuh Bapanya. The only begotten Son of God. Itulah saudara-saudara kehidupan kekal kita. To God be the glory.